Setelah melakukan pendalaman dan menetapkan Yana sebagai tersangka, pagi tadi pihak kepolisian dari Polres Cimahi melakukan rekonstruksi kecelakaan maut yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat. Sekitar pukul 10 pagi tadi, rombongan anggota kepolisian dari Polres Cimahi mendatangi tempat kecelakaan maut yang menghilangkan nyawa seorang mahasiswa bernama Firman Nur Hidayat. Firman Nur Hidayat menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sepanjang Jalan Kebon Kopi, Cimahi, Jawa Barat. Sebelum tewas, Firman Nur Hidayat sempat terseret mobil sejauh 30 km. Sebanyak 60 personil kepolisian Polres Cimahi diturunkan untuk melakukan pengamanan saat rekonstruksi berlangsung. Rencananya proses rekonstruksi ini akan dilakukan di 3 tempat yang berbeda, yakni di sepanjang tol Pasir Koja dan dekat pintu tol Cikamuning, Jawa Barat. Seperti kita ketahui, kejadian yang menimpa seorang mahasiswa bernama Firman Nur Hidayat, seorang mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, mengalami kecelakaan yang terjadi di sepanjang Jalan Kebon Kopi, Cimahi, Jawa Barat. Sebelum kehilangan nyawa, Firman Nur Hidayat sempat terseret sejauh 30 km oleh kendaraan yang dimiliki oleh Yana, seorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Cimahi, Jawa Barat ini sendiri. Dan untuk melakukan pengembangan, Polres Cimahi ini pada pagi tadi melakukan rekonstruksi di sepanjang Jalan Kebon Kopi yang ada di Cimahi, Jawa Barat. Tempat ini merupakan titik awal di mana Firman Nur Hidayat mengalami benturan dan terseret hingga sejauh 30 km oleh kendaraan yang dikendari oleh Yana. Terlihat 60 personil dari Polres Cimahi ikut mengamankan jalannya rekonstruksi pada pagi hari tadi. Selain pihak kepolisian, pihak Kejaksaan Cimahi juga ikut menghadiri proses rekonstruksi yang dijalani oleh Yana sebagai tersangka dan didampingi oleh teman wanitanya. Selain itu, pada saat proses rekonstruksi, terlihat ratusan warga yang berada di kawasan Kebon Kopi ini ikut melihat dan ingin mengetahui bagaimana awal mula kejadian Firman mengalami kecelakaan tersebut. Dan selain di Kebon Kopi ini, pihak Polres Cimahi juga melakukan rekonstruksi di 2 tempat yang berbeda, yakni di ruas tol Pasir Koja, dan tempat terakhir melakukan rekonstruksi ialah pintu tol Cikumaning, Jawa Barat. Demikian Reza dan Feni, laporan kami dari Cimahi, Jawa Barat. Beberapa pekan lalu, seorang mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, Jawa Barat tewas. Ia tertabrak mobil sedan di kawasan Kebon Kopi, Cimahi Selatan dan terseret sejauh 30 km. Tubuh korban tersangkut bemper mobil. Setelah menabrak korban, pengendara mobil tersebut melarikan diri ke tol Pasir Koja dan baru menghentikan mobilnya di pintu keluar tol Cikamuning. Saya takut sama masa gitu. Tidak ada yang lain, Pak. Jadi kenapa harus lari? Kalau nggak salah, awal pernah 3 orang. Nah, setelah dari Kebon Kopi Arung Gede, banyaknya, akhirnya saya lebih ketakutan lagi gitu, Pak. Peristiwa tersebut bermula ketika motor yang dikemudikan korban melaju dari arah Ciberem menuju Cijerah. Ya, jenis Honda City warna silvernya itu bergerak dari arah Bandung menuju Cijerah, dan tentunya TKP itu masuk di Kebon Kopi ya. Ketika itu ada sepeda motor yang hendak mendahului daripada kendaraan City ini, tapi karena lajurnya diambil terlalu kanan, sehingga ketika ada kendaraan roda 2 lain dari arah yang berlawanan, sepeda motor tersebut yang diketahui dikendarai oleh saudara Firman itu akhirnya membanting ke kiri dan masuk ke kolong Honda City. Setelah itu memang pengemudi Honda City sepertinya mengetahui bahwa ada kendaraan yang masuk kolong daripada Honda City ya. Tapi yang bersangkutan tidak menghentikan kendaraannya, tapi malah menambah kecepatan. Firman Nur Hidayat dimakamkan di pemakaman umum setempat. Keluarga Firman melakukan doa bersama di makam Firman. Kepergian Firman yang tiba-tiba meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga.
Hingga kini Ibunda Firman Nur Hidayat masih menangisi kepergian anaknya. Siapa sangka Firman yang masih berusia 21 tahun tersebut tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Atas perbuatannya, tersangka Yana terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan.